mau mati. Pembunuh ganas. Namanya Kolorijo, itu namanya tuh orang Kolorijo di lapas. Dia sendiri datang, pikir dalam sel sendiri. Kalau datang kan dia tidak bisa dicampur selnya. Ustaz, bagaimana caranya menjadi orang Islam? Sebelum ku menjadi orang Islam, yakini dulu rasanya itu orang Islam, bagaimana menjadi orang Islam. Ustaz mau sekali kak, rindu kak. Pikir dulu soal ambil dulu air wudhu. Siap Ustaz jadi orang Islam. Sebelum kau ucapkan itu kalimat, yakini bahwa Allah akan hantar itu rasa masuk ke dalam diri menjadi orang Islam. Iya Ustaz, doa aku dulu. Doa. Dalam selki demi Allah, sudah putus hukuman mati. Dalam selki. Sini tangan kau Ustaz, ikut mak kodong. Ikut mak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada hak disembah selain Allah. Tiada bersaksi selain disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bertanggung jawab mengambil pekerjaan usaha yang dibuat Nabi SAW. Sah masuk Islam. Dah berapa? Dalam itu tembak mati nih. Dah Ada yang bilang, Ustaz, dosa aku Ustaz, aku potong-potong orang satu keluarga. Di mana udah apa ini? Di mana udah apa? Lapas mana? Masih ada sekarang itu orang. Jam mau dakwah ya Ustaz, lagi berapa hari saya umurku, tembak mati. Apa kasus tuh saudara? Aku potong-potong orang satu keluarga, baru kasih masuk dalam karung. Kecil gitu dosa saudaraku. Masih ada? Dia bilang masih ada. Dia bilang apa lagi? Dia bilang masih ada lagi Ustaz. Apa lagi? Dosaku itu memang minota memang mi. Sudah bilang 7 orang itu berjijir. Sudah. Saya Ustaz, kejadian kupoteng orang dalam gereja untuk kejadian Ambon, bagus, tidak ada masalah. Apakah Ustaz? Kau yang satu Ustaz saya berselingkuh istriku, kupotong di lehernya, apa lagi? Bisa ada? Sudah semua lengkap nih. Kecil semua dosanu, saudaraku. Saya paling baik dosaku. Apakah Ustaz? Nah karena terlambat kan datangi kok. Allah. Kau tahu itu tanggung jawabnya orang Islam. Terlambat saja dia buat dakwah, dosanya menumpuk di dunia sampai di akhirat. Allah. Jangankan dia tidak dakwah, terlambat saja dia dakwah. Nah dia pertama diadili di hadapan Allah. Kamu kan PBB yang pertama diadili bukan Jokowi, tapi orang merasa beriman yang memiliki tanggung jawab yang tinggalkan di dakwah. Dia yang pertama diadili di hadapan Allah. Ini. Dia bilang kecil gitu dosa saudaraku, aku mau mati. Saya paling banyak dosa aku 7 bergigil. Apa dosa tahu Ustaz? Terlambat kan datangi kok. Tapi ketahuilah, kalau kau tidak dakwah dalam lembaga, kau yang pertama diadili di hadapan Allah. Allah mampu merubah malapetaka menjadi rahmat. Pas mau pergi jalan, tambah dulu satu dari tambahan amal kami. Assalamualaikum, salam. Besok Allah rubah keadaan. Pegawai kepala lapas bilang harus pertandingan bola harus semua pakai songkok. Siapa yang bisa baca surah ini baru hukumannya rendah langsung bebas murni. Bayangkan itu gereja tidak percaya isinya 47 orang di dalam di gereja. 3 minggu jadi buat itu sama kasapi kosong agama di lapas. Bayangkan gereja kosong jadi itu penduduknya dibongkar gitu masjid rutang, musala rutang, langsung dijadikan masjid. Kan dulu musala itu di rutang, dijadikan masjid, itu lapas juga. Jadi itu kosong itu gereja yang masuk orang dalam masjid. Masuk Islam. Masuk Islam 40 lebih. Siapa kasih Islam itu? Jemaah gerak kata, tapi Allah kasih sebab-sebab toh. Iya. Allah kirim jemaah gerak, tapi Allah jadikan sebab-sebab. Itu di situ saya yakin ternyata ini usaha dakwah betul-betul. Bukan orangnya yang istimewa, tetapi usaha ini usaha dakwah di mana diletakkan pasti Allah angkat derajat orang. Bilal dari harga anak waktu belum terlibat dalam dakwah. Bilal kan dibeli di pasar. Tapi Allah libatkan dalam dakwah, Allah sejarahkan dia punya suara kaki ini itu sudah didengar sama baginda Nabi di surga. Begitupun juga Umar. Umar radhiyallahu anhu waktu belum kenal dakwah, Allah tidak berikan kemuliaan, tapi setelah terlibat dalam usaha dakwah, Allah harumkan dia punya nama sampai datangnya hari kiamat. Begitupun juga Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam kan dia tanya pendeta, "Woi Pak Pendeta, ada ini orang yang melamar anak saya. Begini ciri-cirinya, begini tanda-tandanya." Nabi bilang sesungguhnya dia adalah Nabi Allah, utusan Allah yang untuk mensempurnakan ini agama. Itu pun juga Abu Bakar masuk Islam, itu pun juga pendeta tidak dapat hidayah. Jadi seluruh para sahabat terlibat dalam dakwah. Bukan karena sahabat yang mewah, usahanya yang mewah. Allah. Sampai dia bilang baginda Nabi dengan sahabat, kalau di zaman ini sekarang kau keluar jalan Allah, pahalanya semua orang Islam akan mengalir dalam kubur dalam dirimu.
dan namamu akan diceritakan sampai datangnya hari kiamat. Ketahuilah Abu Bakar, Allah sendiri titip salam dengan engkau. Bayangkan. Allah sendiri titip salam sama itu Abu Bakar. Ya Allah. Jadi siapapun dia, kalau dia sungguh-sungguh dalam dakwah, pasti. Jangan mau hidup kalau tidak ada pastinya. Kalau mudah-mudahan di jangan mau. Kalau ada teman tak orang baik baru orang kaya, ayo kita dikasih tuh mudah-mudahan nak kasih makan contoh jamah kau dekati. Sama jual kalau jalan Allah. Kalau jalan Allah, mudah-mudahan nak bantu ki bukan mudah-mudahan. Walladzina jahadu fina lahdihannahu subulana kata Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh keluar di jalan kami kata Allah, pasti dan pasti kami bukakan pintu-pintu hidayah, pastilah bantu Allah. Pasti bukan mudah-mudahan nak bantu kan. Sama gitu istirahat pergi situ pergi bergaul sama orang kaya. Bagi orang kaya ya kalau siapa tak duduk pikir nak bawa pergi makan coto itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan kasih bawa pergi makan coto jangan mau bergaul. Kalau mudah-mudahan pasti kata Allah. Ya bilang itu masih walaupun seluruh makhluk dari kalangan manusia, kalangan malaikat, kalangan jin mau hinakan kau sampai langit dan bumi akan menjadi musuhmu. Kalau Allah jaga kau, semua makhluk kecil bagikan debu di hadapan Allah. Allahu Akbar. Tapi walaupun seluruh makhluk ini dari kalangan malaikat, kalangan manusia, kalangan jin, langit dan bumi, mau kawal kau, kalau Allah mau hinakan hancur ke 7 turunan. Allah mau. Allah. Bicarakan ya Allah sedih. Jangan sing HP nucini. Bicarakan ya Allah. Tidak apa-apa turunkan tsunami di. Tapi tsunami hidayah. Tsunami hidayah. Keburukan saja Allah turunkan. Apalagi kalau kebaikan jadi kita minta. Nah kesko Allah. Saya bilang itu masih. Walaupun seluruh makhluk dari kalangan manusia, kalangan malaikat, kalangan jin, kalangan langit dan bumi mau hinakan kalian, kalau Allah jaga, kalian ada dalam genggaman Allah. Keburukan bagaikan debu. Tapi ketahuilah, walaupun para malaikat mau jaga kalian, para manusia mau jaga kalian, kalangan jin mau jaga kalian, langit dan bumi mau jaga kalian, kalau Allah telah hinakan kalian, pasti kalian jauh daripada genggaman Allah. Pasti kalian akan hina. Allahu Akbar. Baik kemana pun malaikat, seluruh para makhluk ingin jaga kalian. Kalau Allah lepas tangan, maka tidak ada yang bisa turun tangan. Tapi kalau sekiranya seluruh makhluk ingin sakiti kalian, ingin caci kalian, ingin hancurkan kalian seluruh makhluk, kalau kalian ada dalam genggaman Allah, tidak ada yang berani turun tangan. Pasti Allah yang angkat tangan. Allah mau. Bagaimana caranya bikin tersenyum ke Allah? Suku di akadama pun. Allah. Pahami saja itu bantu, apa itu kata bantu. Ya, betul. Baik. Jangan mau hidup saudaraku. Kalau tidak bisa kau gembirakan ya Allah. Pasti minta Pak Yaidi. Allahu Akbar. Allah Karim. Kayak kita mau bergeser. Kalau di Bali. Kalau kusari Bali. Mengada Allah ini lebih penting daripada Tidak berani ke sahabat ceritakan bagaimana kualitasnya Bali. Kalau tidak nyata itu malaikat 7 meter di hadapan. Sekiranya pemain judi, saya rela harus pertaruhkan hancur ke dunia akhirat keturunanku. 7 keturunan Allah telah hancurkan dunia akhirat. Kalau itu pembicaraan dongeng, nyata itu malaikat 7 meter. Pas sudah jauh lah orang. Nampak itu 7 meter pakai serba putih, jubah putih. Lantai kaki jadi tanah, mukanya seperti awang. Nyata itu malaikat kah? Sampai kupikul apa lagi ini model nah. Tapi perjalanan, jalan kaki, Allah Karim. Jalan kaki. Maka bagikan kucing anggora main-main di pasir-pasir. Katanya makai kolor sih, makai di besi kan kolor. apa lu tinggalkan Bali. Itu korong. Kutanya gimana kan? Amir Sab, bagaimana pas saya kan naik tarik mundur gini pas suka ngane bencana di kampung ini bahaya ini, bahaya. Belum pergi pulang deh, belum pergi berapa hari di Makassar, turun di bencana di sana. Allah Ta'ala sudah kirimkan ke malaikat, apa namanya? Nyate Pak ini balik. Ini muka tuh, kayak gitu awang bukan
malaikat pas jauh lah itu doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, mesti karuki jemaahnya. Ya Allah, rubah kampung ini kampung Bali jalan menjadi kampung Madinah. Ya Allah, Engkau kuasa. Ya Allah, Engkau dalam 7 lapis langit 7 lapis bumi ada dalam genggamanmu. Ya Allah, Engkau mampu berubah. Ya Allah, segala sesuatu. Ya Allah, sambil menangis itu jemaahnya piring jauh lah. Datang itu makruf habis sab kopi tatabe bulu piku bilang itu kopi nyata itu balik kang 7 meter. La ilaha illallah. Sambil ku tatap itu mereka sambil gemetar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada mata anak. Sama mata manusia tapi ini pipinya awang. Nyata. Putih, tapi itu waktunya bukan malam, jam 3 sore, pas jauh lah. Sudah asar. Jadi orang jauh lah itu memang dikerumuni malaikat. Iya. Kerumuni malaikat. Cuma kita tidak lihat karena kenapa kita hijab kita ini masih tebal. Masih tebal betul. Tebal kita. Masih banyak dosa. Baik, dosa. Ini usul kerja dakwah, kerjanya para nabi, Pak. Wah, salah taala. Betul itu kata-katanya itu para nabi dengan kata-katanya itu masing-masing dia bilang orang yang jauh dari saya seluruh para malaikat akan hadir mendoakan memberikan ampunan orang kampung ini. Berikan ampunan ke. Jadi orang yang keluar jauh dari ini satu kampung Allah ampuni dosanya selama 3 hari. Kalau jemaah itu masuk di kampung tak selama 3 hari. Selama 3 hari. Allah kapli dosanya orang di penduduk itu. Kalau itu jemaah 4 bulan tinggal di kampung tak bergerak jauh lah. Selama itu jemaah masih sungguh-sungguh jauh lah. Selama 4 bulan Allah kapli dosanya. Orang yang dakwah Allah ampuni dosanya, orang yang datangi dia ampuni punya dosanya. Jadi bilang usaha dakwah ini bukan orang baik jadi baik. Takdir buruk menjadi takdir baik. Hidayah memang. Ya Allah. Hidayah Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ini biasanya kalau kita lihat orang-orang manusia-manusia yang ngiri-ngiri ya tidak ngiri. Ini kalau besar jadi sahabat deh hidayah Allah. Di situ malah orang orang bikin dosa ada sertifikat lah. Allah. Dijagai maka kalau bikin dosa masuk bisa saja pakai serban. Mau kemana? Saya mau berdoa di dalam, silakan. Tapi kita dikawal ya. Mati bisa. Partai kute, Allah. Di sana orang tidak mengaku jadi orang Islam. Mau pergi tinggalkan itu balik datang itu orang Ustaz saya orang Islam tapi tidak berani kak sampaikan sama orang Islam bukan apa deh. Nah di sini digerilik karena di sana itu kan tuh masih ada tuh muncul kebencian tuh kepada itu bom Bali tuh. Dia bilang semua dia pakai sorban begini itu yang menghancurkan bule-bule di sini. Bilang bukan kami. Oknum boleh tapi jangan salah paham. Jemaah di sini datang bukan untuk membawa bom. Bukan. Bom hidayah. Bom. Pas turun ke dari pilih dia turun Pak Kapolda. Ternyata Pak Kapolda kalau 3 hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini jemaah dari mana? Jemaah Makassar deh, Masya Allah. Kebun jeruk ya? Iya kebun jeruk. Nanti saya antar ya. Wih langsung tanya temanku, siapa itu bapak? Nah buki pergi traktir. Dia aku tanya ke dulu. Apa maksudnya traktir? Kita mau lagi pulang. Katanya saya ini Ustaz kasih kue kartu nama. Saya Ustaz Pak Kapolda. Saya kerja tugas di Bali, tapi bukan kerja Ustaz, silaturahmi. Polisi saja ambil kerja dakwah, apalagi kau yang tidak dikerjaan pengangguran je kok. Polisi sibuk-sibuk Pak. Masya Allah sibuk ini polisi gubernur. Masya Allah. Ya Allah. Disayang sekali sana jemaah. Sampai di sana sekiranya kalau ada orang kesurupan, tidak dibacain ya Al-Fatihah, tidak diruknya. Nah saya tuju situ bekas tempat duduk jemaah sembuh nih. Iya. Kalau ada orang kesurupan. Atau ada orang kemasukan setan atau penyakit aneh-aneh. Orang bilang santet sihir. Di mana tadi duduk jemaah gerakan akan ada di sini. Duduk mau di situ sembuh mau. Nah karena jemaah begitu ada hawa lelah ini. Bagaimana tidak awal ke 24 jam Allah terus. Bagaimana caranya Pak? Dia membawa riso 124.000 para nabi. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, pekerjaan. Pak pula jalan kaki ke sana kemari. Bukan lihat orangnya, jangan lihat orangnya tapi lihat pikirnya, lihat kerjanya. Kerja ngajak-ngajak ini. Mir, kerja ngajak-ngajak ini sebenarnya kerjanya Allah. Allah punya kerja, Allah punya riso. Apa risonya Allah? Wallahu a'lam. Darussalam. Masya Allah. Allah mengajak. Itu pun juga Allah sudah berikan kemuliaan. Allah saja ngajak.
masuk ke dalam kampung keselamatan. Itu pun Allah jelaskan dalam Al-Quran, bagi yang mau tidak berubah nasib seseorang, Nah, tanpa dia merubah diri. Kalau apa kadang ada yang keinginan tak mau merubah, ya Allah kenapa ini? Nah bilang busuk hidup saya ya, baru Allah rubah gitu. Tapi kalau masih nikmat hidup saya, Allah tidak rubah gitu. Dia bilang walaupun seluruh para malaikat datang nasihati, tidak berubah nasib seseorang. Ya Allah, ini sadawa nih. Allah rubah segala sesuatu. Saya paham ini sadawa ini. Misalnya nak cerita pakai kita di jalan Allah itu perutnya ular kakak itu anu itu apa dorong di nenek gitu gini gitu ya nanti terus lagi apa ini kayak lantak kayak per langsung akan bisa yang 1.000 penyebar mau terus sampai di situ di tinggal berjalan kau tahu apa itu tadi itu weh ular yang kenyang itu ada yang berkali sapi di perut nasi kirana masih lapar, kena mama ke 1 jemaah. 1 hari 3 malam tidak makan jemaah ya. Satu. Corona kayak piano. Dronga. jalan ke atas. Iya, Pak Yai. Jalan kita terus sekali pakai kayu apa dulu? Apa di keper? Ternyata ular tidur di dalam, ular kenyang. Senang itu ular. Iyo. Ya, Rumah ini dari Allah Akbar. Indra itu yang kecil-kecil apa? Iya. Indra. Ada mati. Jamur beracun 2 makan 2 payung begini. Jamur beracun itu yang kalau di jamur beracun kan sementara kalau malam punang-punang dia. Menyala. Itu dalil ke dia bilang jaga itu teman itu pasti bisa sebentar. Karena itu dalil ke pasti bisa. Nah, di belakang Natomba itu Indra terus jagai. Pada tidak pisah-pisah ini Indra. Nah, taruh jaga. Kuasa Allah Ta'ala nih. Saya pernah jalan Allah itu terbukti itu dibilang bahwa Allah kuasa tuh. Cuma aku tinggal 10.000. Aku simpan di tas kayak Allah. Mau pergi minum kopi sebentar kalau di kapal sama Pak Kiai. Pakai duduk di mulia. Pas 2 jam kemudian pergi ku ambil itu angku di tasku. Allah rubah jadi 50.000. Allah rubah nolna, Allah rubah bentuna. Allah kuasa. Baik itu Allah baik. Kan kita berpikir kalau sebentar ini di kapal ini Pak Yai, enaknya kalau kita santai-santai minum kopi, sudah sholat subuh minum kopi di kapal, baru perjalanan 1 hari 1 malam ini Pak Yai. Kemana-mana aja Pak Yai. Saya bilang ada aku simpan di tas ke 10.000 itu. Nak kasih ke teman 10.000, nak kasih ke teman Amir. Oleh siapa? Apa itu? Oh ya, aduh bicik kusin 15.000 dari mulai. Mau ke mana? Mau berangkat ke Surabaya. Ada juga diam-diam aja. Aku juga 15.000. Di barang itu aku belanja di Makassar. Rencana itu 10.000. Nah mau aku belanja di kapal. Minum kopi. Ku simpan di tasku. Emak ngaruh kadalikan ke sapi. Kenapa cengeng sekali kok? Ku bilang, Amir Sah pernah aja bersedekah kalau uang 1 juta. Pernah ada orang minta tolong pegang uang. Saudara kau pinjam dengan 1 juta perlu sekali. Kau orang tua aku menderita. Aja mau kau pinjam, ambil kau karena Allah. Tapi lebih nikmat yang kurasakan ini. Uang 10.000 Allah rubah jadi 50.000. Allah rubah warnana, Allah rubah bentukna, Allah rubah nol-nolna. La ilaha Illallah. Jadi janji Allah itu bukan berlaku di akhirat. Di dunia juga kontan, di akhirat juga kontan. Tidak ada cicil. Allahu Akbar. Itu yang dicicil itu keraguan itu tak cicil tuh pertolongan juga tak cicil. Allah rubah. Jangan kan satu orang muslim, satu orang ahbab saja ini. Kalau kita yakin itu ayat tadi. Baik, selesai. Ikhtiar terbaik adalah keluar. Ya Allah. Allah rubah. Usaha terbaik. Kuasa Allah Ta'ala. Kadang biasa kita ini yang pengangguran dibilang ambil gue ini agama. Tapi belum bekerja, giliran kerja, nak kena belum terima gaji, giliran gaji nak kena ibu, ada mau beli. 1000 alasan warna. Keluar. Muncul 1000 alasan warna. Nah bilang gitu kalau tidak dipilih sama Allah. Dia bikin alasan 1000 warna. Begini, begitu, begini, begitu. Harus diyakini nih. Intan surullah yang suruhkum ya sabit atadamu.
bantu agama Allah. Ini kata bantu ini ya, bantu agama Allah, maka Allah Ta'ala akan membantu. Bantu agama Allah, berarti kamu apa? Alhamdulillah. 3 hari mau dulu deh Pak ya deh. Dia mau terus dulu 4 bulan, 3 hari mau dulu deh. Kalau ke masjid, laksanakan kewajiban, laksanakan perintah Allah. Tapi kalau dia bilang bantu agama Allah, ya harus menonton orang yang mau diajak ini. Buat ini perkara perintah Allah. Itu baru bantu. Kalau bantu, kalau dirita aja ke masjid itu untuk dirita. Tapi kalau dia bilang bantu agama Allah, harus menonton ini bapak ditarik ke sini. Itu dakwah itu tidak itu dakwah baru bisa masuk kata bantu. Itu juga pakai kalau di mimbar juga teriak, oi kuburan penderitaan. Mulai itu seperti orang tenggelam baru ke bete-bete di tas kapal. Banjir. Kalau kamu mengaku ingin tolong dia, lompat kau turun di air, ambil yang tombak-tombak. Tarik kakinya, tarik tangannya, ambil pelampu, bawa pergi di darat. Sekarang ini kan ngomong di mimbar ya, anu manganu. Allah karim. Ya Allah. Berterai bilang haram. Sedangkan nak teriaki tuli butai. Mana bisa dia dengar, mana dia bisa lihat. Dia berjalan di depannya ada jurang. Bagaimana cara menyelamatkan orang seperti ini? Buta, tuli, mengacara begini. Datang kita. Ya Allah. Pernah satu kali mimpi itu Pak ya, bilang aku dakwah tempat tidur kata ya Allah, mau jadi tidur ya Allah, kalau pergi ke akhirat, kalau di dunia capek ya Allah, capek mau ingin akhirat, bagaimana itu dibilang akhirat ya Allah, sudah itu doa mak baru tidur mak, ternyata tulis gelampan, 2 hari 2 malam, Allah kasih tidur kah, ternyata di akhirat yang siksa nanti bukan orang kafir dulu, keluarga kita sendiri yang tidak pernah kita doakan, yang meninggal kata, itu yang pertama kasih yang siksa gitu. Jadi saya berdiri di atas panggung apa bilang, ini orang Islam, kau tahu haknya menjadi orang Islam. Diam aja. Kami dulu waktu masih hidup tinggal di dunia, kami doakan orang Islam. Dengar kami punya kalimat, mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat. Kalian sekarang ada di dunia tidak pernah doakan kami. Tunggu minah, enaknya kau jadi orang Islam tidak pernah doakan kami. Sedangkan kami dulu waktu tinggal di kehidupan dunia, setiap kami melaksanakan perintah Allah, pasti akan doa dengan Allah untuk seluruh orang banyak, mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat. Enaknya kau jadi orang Islam nih, dia pernah doakan kami. Jadi pas itu kayak udah mau jadi itu kayak itu bilang mau jadi ada satu orang tetanggaku meninggal. Nah tanya Mak Mir, lu kenal kak? Dia bilang, aku kenal kau yang 2 minggu yang lalu meninggal. Dalam mimpiku ini wallahi demi Allah. Dia bilang kau yang 2 minggu lalu meninggal. Kenapa kau tidak pernah ajak ke saudaraku keluar jalan Allah? Suaraku terbatas. Iya. Suaraku terbatas. Saya juga mau ajak kau juga punya sibuk ke saudara. Nah, begini Pak Dek, nanti mau kau berbicara kalau sebentar dia di luar saya pengen berbicara. Iya. Tapi kami tanganku ikut mau kau. Saya bersaksi. Selama hidup kembali di muka bumi, engkau hidupkan kami di kehidupan dunia ya Allah. Kami ambil bersaksi demi namamu, demi janjimu. Kami akan doakan orang Islam perempuan, Islam laki-laki di dunia sampai di akhirat. Langsung berteriak itu. Semua itu orang-orang mau adil apa kayak orang kampanye. Sah. Langsung bangun dari tidurku. 2 hari 2 malam. Kumandi itu ketika kayak itu orang sudah dikeroyok. Ternyata itu di akhirat bukan jadi orang kafir yang siksa. Malaikat bukan. Itu orang Islam yang dulu-dulu ini tak atau tetangga yang meninggal yang kita tidak pernah sisipkan doa. Nata gigi. Ada tuh paling pahit kata-katanya tuh nenek-nenek tua bungkuk-bungkuk pakai kudung itu. Dia bilang, nanya kok jadi orang Islam di waktu kami tinggal di dunia kami doakan mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat. Sedangkan kalian ada di dunia tidak pernah doakan kami. Enaknya kok jadi orang Islam di. Nah itu terpukul sekali sampai sekarang kalau begitu itu kata-kata nenek ini kan. Jadi walaupun kita kirim Al-Fatihah 1 kali tapi untuk orang banyak. Itu terakhir tuh ya, mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat. Saat memang itu akhirat saudaraku. Allah hidayah. Saya saja dalam mimpi deh. 2 hari 2 malam Allah kancing bisa tetap tidur tidak bisa minum. Anda ada ku dengar.
Baru ternyata kuliah itu nanti di akhirat tidak ada orang pakai baju warna, satu warna putih-putih. Kayak itu baju ihram kah? Begitu semua orang. Ternyata itu di akhirat yang Allah kasih bocoran dalam mimpi. Ternyata itu nanti kostumnya itu orang yang ada di akhirat kayak orang pergi ihram. Putih, laki-laki putih, perempuan putih, rata semua. Perempuan pakai model kudung besar ki. Kudung besar ki baru ada model terbungkus kalau wanita pun. Kalau laki-laki dia kayak model pakai ihram. Dunia itu penduduk akhirat. Iya. Baru itu penduduknya kuliah penduduk akhirat. Pernah lihat lautan? Kalau kita di atas kapal, baru lihat itu kalau lautan ada ujungnya. Begitu tuh yang mau didik nanti. Banyaknya itu manusia yang mau yang tuntut, yang dia mau tuntut haknya menjadi orang Islam, bagaikan samudra yang tidak ada ujungnya. Iya. Kalau ibaratnya kayak sepotongnya ambil pembicaraan doang yang nanti sama-sama kita saksikan. Allahu Akbar. Ini penduduk akhirat kita nih, bukan ini nggak tahu. Allah. Allah. Baru antri kecil dipakai. Itu yang mau adili antri. Kita bilang antri menagih. Kita bilang kita ini punya utang. Itu yang menagih. Kita ngira utang dari Yunna. Saya ada dende. Jenis tukang tagih malaikat. Bukan, ini mah orang Islam datang menagih seperti kita, yang mana tukang tagih itu tidak ada ujungnya. Ada itu biasa Pak. Tamsilannya. Ada itu kalau kita di atas kapal laut, baru kita menghadap, tidak ada ujungnya dilihat. Laut tak? Begitu nanti banyak itu manusia nanti dia yang menagih sama kita. Saya ada hakku sama kau ini apa ini banyak. Tapi yang pertama itu yang hadir dulu dalam mimpiku. Allah kasih bocoran itu. Enaknya kau jadi orang Islam sedangkan kami dulu di dunia doakan mukminin wal mukminat. Yang kedua itu itu tetanggaku meninggal, Nabi nangis, kau kenapa tidak pernah ajak kak? Yang kudengar itu alasan dari mulut dia bilang, suaraku terbatas saudaraku. Oh pakai pada kalau itu alasan bahwa suaraku terbatas, tapi keinginanmu ada kau mau ajak kata bilang ya ada. Begini padanya, jam kau berbicara di depan panggung, siapa berbicara? Wakili mana pengen tangku ketong itu orang disumpah. Saya bersaksi. Walaupun tinggal kembali di dunia, ingin doakan mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Muslim kulit berterai itu orang jubah putih, sah kembali dari timbang itu. Tapi lihat kalau ibarat ini pembicaraan nanti kita lihat kalau Allah Taala berangkat ke semua akhirat tuh. Allah selamatkan kita. Insyaallah Allah selamatkan kita. Semua orang Islam biar nanti begitu anunya. Makanya kalau mau tidur, sebelum tidur doa dulu orang-orang di akhirat. Karena itu dia doa Al-Fatihah. Dia bisa jadi makanan untuk makanan orang ada di akhirat. Bisa juga jadi bangunan. Bisa juga itu Al-Fatihah menjadi perumahan. Bisa itu juga doa menjadi banyak fungsinya deh. Multifungsi itu itu doa ya. Jadi itu kekuatan doa dia merubah apa kebutuhan kita, kebutuhannya orang yang ada di akhirat. Kayak rindu kita punya nenek, keluarga, sepupu, sanak keluarga. Pernah keluarga tak bikin kebaikan sama kita, toh? Dan setiap kita bicarakan kita ingat kebaikannya. Kirim ke apa? Kalau tidak, kita berhutang sama dia. Bahasanya, saya pernah bikin kebaikan sama kau, maksud kau tidak pernah bikin kebaikan sama saya. Iya begitu. Tapi yang pertama itu boleh keluarga yang pertama di akhirat nanti. Kalau gitu, itu Allah kasih bocoran dalam mimpiku. Itu pulang 4 bulan jalan kaki. Tidur kata ya Allah. Apa yang DB ya Allah. Ternyata ini dunia angang-angang. Pulang 4 bulan jos sekali gitu. Dunia ini angang-angan di. Tegang-angang. Dia bilang kalau kau kejar, dia bilang itu jemaah jemaah Arab. Dunia ini fata morgana. Tidak bisa tadi Kau kejar ada di sana gambaran buah-buahan. Setelah ke sana ternyata itu buah-buahan tidak ada. Ternyata pantulan cahaya Pantulan cahaya berbentuk buah-buahan.
Maka kau lihat lagi ke kiri, ada pantulang air mancur. Kau datang lagi di situ haus kau. Kau kejar kau tidak dapatkan. Tadi ada semua. Maksudnya kenikmatan yang ada di dunia ini adalah angan-angan. Kalau kau kejar akhirat, angan-angan akan ikut karena dia cuma angan-angan yang menghantuimu. Nah bilang kau lihat ini bayangan, ini di dunia ini bayangan ini. Makanya itu kalau orang bayang-bayang. Dunia ini bayang-bayang, akhirat itu nyata dipegang. Jangan kau pegang itu bayang-bayang, kau tidak dapatkan. Tapi kalau kau pegang yang nyata, ikut ini bayang-bayang. Dunia ini bayang-bayang. Makanya kalau orang ceramah, insya Allah Pak ada bayang mau diceritakan. Bayang, gambaran-gambaran. Istilahnya dapatkan Allah, maka engkau akan dapatkan segala-galanya. Hilangi Allah, maka engkau akan hilang segala-galanya. Segala-galanya. Allah. Jangan. Cara mendapatkan Allah bagaimana? Ah, Cara mendapatkan Allah. kalau masih susah, masih dia bilang bahasa itu, dia bilang susahkan diri perkara agama. Kalau kau tidak musuh susah perkara agama, nanti Allah susahkan tidak buat perkara agama. Kasih pusing memang di kepala ada perkara agama. Satu waktu Allah kasih pusing kepala tidak buat perkara agama. Menangis memang mau perkara agama. Satu waktu Allah kasih menangis kau tidak buat perkara agama. Keluar memang mau karena Allah. Satu waktu kau keluar tapi bukan karena Allah. Ini lagu dulu. Ini maksudnya logika kehidupan ini, umur ini, usia ini. Dua. Kalau dianu langsung aku saja bahasanya ini umur 2 aja. Nanti tahu kilo jadi sama kayak cari misi Aku nak Kehidupan ini 2 aja, berbuat baik dan berbuat jahat. Kalau kau tidak berbuat baik, berbuat jahat. dia hidayah. Kalau kau tidak maksiat sama Allah, kau Hidayah. Allah. labu dulu kalau begitu sama minian ini botol kan. Sohirnya ini kau lihat sudah kosong tapi dia penuh. Allah.